Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-temanku sekalian yang kami hormati, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karangan Al-Ustadz Umar Abdul Jabbar, yang mana sebetulnya kitab ini merupakan kitab yang dijadikan sebagai buku daros ya, atau buku ajar untuk siswa-siswa di kelas permulaan ya di Kairo. Dan kitab ini mengisbatkan ya, kan kitab ini adalah kitab khulasoh ya, ringkasan, di mana yang diringkas adalah kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Khudari Bek ya. Teman-teman semuanya dari Busfinus maupun dari Pusat Studi Pesantren, mungkin kitab yang akan kita kaji pada sore hari ini di bulan Ramadan ini merupakan kitab dasar ya, tetapi saya kira ini adalah kitab yang penting untuk kita pelajari sebagai bagian dari upaya kita untuk meneladani sirah Nabi gitu ya, sejarah Nabi, dan supaya kita juga kembali lagi kepada akar keislaman kita, agar kita itu memiliki spirit yang kuat kembali untuk di tengah-tengah kehidupan yang penuh gejolak dan mungkin juga penuh ketidakpastian ini begitu. Jadi teman-teman, mari kita mulai ya membahas tentang kitab Khulasah yang merupakan ringkasan dari kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Khudari Bek ya. Khudari Bek teman-teman dari yang backgroundnya Fakultas Syariah pastinya tahu ya siapa beliau. Khudari Bek adalah salah satu scholar, ulama dan juga cendekiawan yang banyak berbicara tentang ilmu-ilmu syariah gitu ya. Salah satu kitabnya yang terkenal yang sering dibahas oleh mahasiswa Fakultas Syariah adalah bukunya yang berjudul Tarikh Tasyri' ya. Teman-teman dari Fakultas Syariah, terutama dari teman-teman Pusfinus, harus tahu soal ini gitu ya. Oke, mari kita mulai muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu bi qisasil ghabirin wa ja'alha ibaratan littabi'in ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hayatuhu mamlu'atun bi makarimil akhlaq wa mahasinis sifat wa ala alihi wa sahbihi alladzina takhadu siratahu linashriddin hatta wasalu ila jidarisin syaraqan wa qalbi urubiyya ghurban. Wa ba'du, falamma kanat siratul Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akbar muhadzabin linufusil jamihati wa adamu mudarasatin tawrisu fi nufusin nash'il al-iman al-qawi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebetulnya mempelajari sirah nabawiyah itu adalah bagian dari upaya kita sebagai penganut muslim untuk menguatkan, mengambil pelajaran dari perjuangan Nabi Muhammad dan mendapatkan ilmu sekaligus inspirasi bagaimana ketika hidup kita di dalam mengalami kehidupan itu, misalnya kita berhadapan dengan tantangan, cobaan dan seterusnya, itu sangat penting untuk kita membaca sirah nabawiyah ya gitu ya, sebagai seorang muslim. Kemudian saya lanjutkan, wa asyi'atahu as-sahihah wa quwwatil iradah wal istimsaku bil haqq.
Jadi ketika kita berada dalam kondisi dilema gitu ya, mengingat lagi bagaimana perjuangan Nabi memperjuangkan Islam di tengah-tengah tantangan yang luar biasa, itu bisa menjadi pengingat bagi kita untuk supaya kita itu memiliki jiwa perjuangan ya, tetap jihad di dalam medan yang sedang kita tempuh gitu. Wattahalla bi asraqil akhlaq wa akramil hisal ra'aitu anna al-hasal li talamidil madaris al-ibtidaiyah ya. Karena buku ini pada awalnya memang ditujukan untuk siswa-siswa madrasah ibtidaiyah. Saya kira ini nanti pembahasannya akan sederhana ya. Meskipun demikian, itu tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman dari UIN Said Al-Rahmatul Tulungagung untuk membaca kembali kitab Khulasah Nurul Yakin. Durusan min sirati sallallahu alaihi wasallam bi lughatin yasalu 'alal muallimi tadrisuha wa 'ala talmidhi fahmuha. Waqad ahtartu, dan saya sebagai Umar ya Abdul Jabbar memilih minal kutubit tarihiyah kitab Nurul Yakin fi sirati Sayyidil Mursalin ta'lif almarhum Khodari Bek ya, yang ditulis oleh Khodari Bek itu untuk tabarukan ya. Selain tabarukan kepada Khodari Bek, juga ini dimaksudkan untuk memudahkan kepada siswa untuk memahami sejarah atau sirah nabawiyah secara lebih mudah gitu. Waqad alhaqtu bi kulli darsin khulasatahu fa as'alullaha ay yaj'alaha maqbulatan wa khalisatan li wujuhil karim innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Umar Abdul Jabbar. Oke, kita lanjutkan ya. Pelajaran pertama kita membahas tentang min hayati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tentang hidup Nabi Muhammad. Sayyidina Muhammad huwa Rasulillahi ilan nasi kafatan wa ahlul anbiya wa imamur rasul. Dalam doktrin Islam, agama Islam, bahwa kita mengenal nama Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yang merupakan khotamul anbiya atau penutup para nabi, wa imamur rasul, dan beliau adalah pemimpin, wa imamur rasul, dan beliau adalah pemimpin para utusan. Jadi Nabi Muhammad itu memimpin semua nabi ya, semua nabi yang jumlahnya sangat banyak, dan para rasul itu pemimpinnya adalah Nabi Muhammad. Dan kita adalah umat yang datang atau dilahirkan setelah kedatangan Nabi Muhammad. Jadi otomatis setelah kedatangan Nabi Muhammad itu berarti kita ikutnya kepada siapa? Berada di eranya siapa? Kita berada di eranya Nabi Muhammad. Untuk menemukan jalan spiritual keselamatan dalam Islam, dikenalkan kepada seorang pemimpin spiritual yang kita kenal namanya Nabi Muhammad. Nah, yang namanya itu mengikuti sebutan Allah dalam 2 kalimat syahadat. Jadi sangat-sangat penting. Maka jangan sampai kemudian seorang muslim tidak mengenal sejarah nabinya, sejarah orang yang menjadi panutannya, sejarah orang yang diikuti gitu ya. Orang bisa kenal influencer ya, misalnya dalam konteks hari ini, konteks sosial media hari ini, orang-orang bisa mengikuti pengaruh atau apa yang kita sering kenal dengan sebutan influencer. Bahkan bisa mengenal influencer itu, bahkan seseorang bisa mengenal keluarga influencer itu. Nah, Nabi Muhammad masa kok kita nggak kenal lah. Nah, maka kita mempelajari sirah nabawiyah Khulasah Nurul Yakin ini untuk mengenali Nabi Muhammad beserta keluarganya, termasuk juga kisah-kisah hidup beliau. Gitu ya. Oke. Ja'a bid-dinil Islam alladzi la yuqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairuhu. Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus untuk membawa ajaran agama Islam, di mana ajaran agama Islam ini adalah ajaran agama yang membawa kesempurnaan, dan agama Islam itu adalah agama yang sangat kompatibel dengan modernitas. Wa huwa min nasli sadati Quraisy asrafu qabilatin fi Makkah al-Mukarramah. Nabi Muhammad
dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah dan beliau merupakan keturunan dari klan Quraisy ya. Bahwa pada masa itu di abad ke-7 di Jazirah Arab itu Jazirah Arab itu dipimpin aristokrasi ya. Jadi rata-rata ya wilayah-wilayah yang bukan merupakan kepulauan, termasuk seperti wilayah Asia Tengah atau juga Tiongkok atau juga Arab ya, pada masa itu, pada masa abad ke-7 itu sistem pemerintahan yang menjadi tren pada masanya adalah sistem aristokrasi ya. Jadi klan tertinggi ya, klan tertinggi yang menjadi pemimpin atau aristokrat politik di Jazirah Arab ya, suku paling terkemuka lah di Jazirah Arab pada abad ke-7 itu adalah suku Quraisy. Nah, Nabi Muhammad itu dilahirkan dari suku itu. Jadi suku Quraisy merupakan keturunan suku Quraisy, yang mana suku Quraisy itu lebih unggul dibandingkan dengan suku-suku yang lainnya di Jazirah Arab. Karena apa lebih unggul ya? Pada masa sejarah bangsa Arab itu kan mereka pada awalnya adalah bangsa-bangsa yang nomaden ya. Jadi mereka berpindah-pindah untuk bertahan hidup, untuk bisa mendapatkan penghidupan. Nah, suku Quraisy adalah suku yang paling kuat, yang pada saat itu mereka dapat menaklukkan wilayah yang hari ini kita sebut sebagai Jazirah Arab, dan diangkat sebagai pemimpin karena nilai-nilainya pantas menjadi pemimpin pada masa itu. Nilai-nilai yang diusung ya. Kemudian wa yasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, dan Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail bin Ibrahim yang merupakan leluhur bangsa Arab ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim ya dikenal dalam beberapa agama lain seperti Yahudi maupun Kristen, itu memiliki beberapa putra ya, Ishak dan juga Ismail. Maka Nabi Muhammad ini adalah keturunan Ismail yang memang tinggal di Jazirah Arab. Sebagaimana kita ketahui bahwa cerita yang masyhur terhadap Nabi Ismail itu adalah beliau adalah putra yang sangat dirindukan oleh Nabi Ibrahim, dan kemudian setelah lahir dan mulai remaja Nabi Ismail ini setelah lahir kemudian ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk agar keturunannya ini yang namanya Nabi Ismail ini harus tinggal di wilayah yang hari ini kita sebut sebagai Jazirah Arab. Oke. Kita lanjutkan pada bab 2. Nasabuhu wa wafatu walidu. Siapa ayahnya? Waliduhu ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nama panjangnya ya, Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kita jelaskan dulu. Nabi Muhammad ini adalah putra Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Maka di dalam suku Quraisy sendiri itu terbagi menjadi klan-klan atau klan keturunan-keturunan. Nah, Nabi Muhammad ini adalah klan dari Hashim atau Bani Hashim begitu ya. Al-Hashimi begitu. Itu keturunan leluhurnya Nabi Muhammad, di mana Hashim ini sebetulnya adalah seorang suami dari putri kepala suku di Yasrib. Ya, jadi Hashim, seorang pemuka suku Quraisy itu yang bernama Hashim ini menikah dengan seorang putri kepala suku di Yasrib, yang putrinya ini bernama Salma dan nanti akan memiliki anak bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pada waktu kecil itu tinggal di Yasrib. Karena satu dan lain hal, ketika Hashim meninggal dunia, akhirnya Abdul Muthalib ini diminta untuk tinggal di Makkah dan tidak di Yasrib lagi. Nah, inilah kemudian yang menjadi kaitan kenapa Nabi Muhammad itu
kemudian memilih hijrah di Madinah, dan beliau diterima dengan sangat baik oleh penduduk Yathrib. Nah, jadi teman-teman, kita bisa melihat kaitan ini ya dengan jelas ya, bahwa Nabi Muhammad itu ketika beliau hijrah di suatu tempat yang hari ini kita sebut sebagai Madinah dan dulu bernama Yathrib itu tidak ujuk-ujuk ya. Jadi ketika orang suku Aus dan Khazraj itu pada nanti kita akan jelaskan ya, ada situasi di mana perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2 itu meminta Nabi Muhammad untuk menjadi penengah dan pemimpin di antara perseteruan orang-orang di Yathrib itu tidak tanpa didasari apapun atau tanpa didasari sebuah keterkaitan politik apapun. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah cucu dari kepala suku atau cicit dari kepala suku di Yathrib. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Wa ummuhu Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Dan ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nasabnya Nabi Muhammad dari ayahnya dan ibunya ini ketemu pada satu titik yang bernama Kilab ya. Salah satu kakek namanya Kilab. Walaqatu fi waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanatan wa dufina bil Madinah wa lam yutlaqu lahu syai'an minal mal. Nah, Nabi Muhammad itu meninggal oleh ayahnya ya, Abdullah ya. Pada saat Nabi Muhammad itu masih di dalam kandungan ibunya, dan pada saat itu ayahnya berumur 18 tahun. Abdullah dimakamkan di Madinah dan tidak meninggalkan warisan apapun karena posisinya masih muda, masih belajar merintis berdagang ya. Yang kaya itu kakeknya, karena kakeknya kan salah satu pimpinan spiritual Bani Hashim di Mekah, atau ya Abdul Muthalib. Nah, ayahnya ini masih baru merintis, masih muda begitu, masih pasangan muda begitu. Tetapi beliau meninggal muda dan dalam keadaan anaknya masih dalam kandungan istrinya. Perlu diketahui juga oleh teman-teman semuanya ya, bahwa Sayyid Abdullah atau ayahnya Nabi Muhammad ini adalah salah satu pemuda yang sangat dijadikan favorit oleh para bangsawan di era itu ya, para aristokrat di suku Quraisy saat itu. Ya, jadi dia putranya Abdul Muthalib sebagai seorang pemimpin spiritual dan penjaga Ka'bah itu. Ayah Nabi Muhammad ini, Abdullah ini, punya aura yang sangat luar biasa gitu ya, karismatik, kemudian cerah gitu ya, dan seterusnya lah. Ini dalam tradisi sufi itu diterangkan seperti itu. Dan begitu Nabi Muhammad begitu ayahnya atau Abdullah ini kemudian menikah dengan Aminah, dan kemudian setelah menikah dengan Aminah, kemudian Aminah itu mengandung Nabi Muhammad, cahaya atau nur yang ada di Abdullah ini kemudian meredup. Nah, ini adalah satu penjelasan secara spiritual ya, bahwa Nabi Muhammad ini adalah darah dagingnya Abdullah, di mana sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan ke dunia, cahaya atau nur spiritualnya Nabi Muhammad itu dititipkan kepada ayahnya dulu. Nah, setelah istrinya ini mengandung nur atau cahaya yang atau istilahnya tadi auranya Sayyid Abdullah ini kemudian mulai berkurang. Nah, karena itu adalah bagian dari aura cahayanya Nabi Muhammad ya. Jadi makanya Nabi Muhammad itu kan dalam tradisi Sunni atau sering kita baca di kitab-kitab sirah nabawiyah seperti Berjanji atau kitab Maulid dan seterusnya, itu dijelaskan bahwa nurun ala nur begitu ya, seperti di Maulid Tiba misalnya, itu disebut bahwa Nabi Muhammad itu nurun ala nur begitu. Oke, kita lanjutkan. Wiladatuhu wa radha'atuhu. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal isnain
Asani asyara min Rabiul Awwal amal fil. Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal amal fil ya. Disebut sebagai amal fil itu ya karena pada tahun itu ada peristiwa yang cukup bisa diingat-ingat begitu ya, di mana Ka'bah yang sebagai salah satu tempat beribadah begitu ya orang Jazirah Arab saat itu yang dijaga oleh kakeknya Nabi Muhammad itu didatangi oleh tentara bergajahnya Raja Abraha yang merupakan penguasa Yaman. Jadi Raja Abraha ini dia seorang penganut Kristen ya. Ini tidak dalam konteks bagaimana Kristen bermusuhan dengan Islam, tidak ya. Dalam konteks sejarah ini tuh ada cerita ya yang jelas bahwa Raja Abraha ini dia sebagai seorang penguasa Yaman sedang membangun gereja yang sangat besar di Yaman. Dia berharap bahwa orang-orang Jazirah Arab yang punya kebiasaan sejak eranya Nabi Ismail melakukan ziarah ke Mekah itu berpindah, tidak lagi berziarah ke Mekah, tapi berziarah ke gereja besar yang sedang dibangun oleh Abraha ini. Tetapi Abraha lupa bahwa di dalam kitab Injilnya begitu yang dia pelajari sebagai seorang penganut Kristen itu masih ada lagi kelanjutannya, yaitu agama Islam begitu ya. Tapi karena dia sebagai seorang raja dia tidak ingin tersaingi dan ingin bahwa gereja yang dia bangun itu banyak dikunjungi orang, maka dia berhasrat untuk datang ke Makkah untuk meruntuhkan Ka'bah gitu dan menghancurkan lain-lainnya. Di samping itu juga karena pada masa itu Ka'bah itu banyak dikelilingi oleh berhala-berhala besar yang menurut sudut pandang Abraha itu sebetulnya adalah perilaku kemusyrikan dan seharusnya memang harus dihancurkan gitu. Tetapi karena tujuannya Abraha ini bukan semata-mata li'la'i kalimatillah ya atau memerangi yang namanya kemusyrikan itu, dan dia justru karena egonya dia ingin menandingi kenapa sih kok Mekah ini banyak sekali yang mengunjungi gitu ya, atau Ka'bah ini banyak sekali mengunjungi sedangkan gereja megah yang saya bangun itu kok tidak dikunjungi begitu. Nah, itu adalah bagian dari salah satu kisah yang melatar belakangi kenapa kemudian Abraha melakukan penyerangan ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah ya dan berhala-berhala di sekelilingnya. Oke, kita lanjut. Wasumya amu wiladatihi amal fil li anna malika habasah arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun admun wa ahlaqallahu al-jaisha ikraman li wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa disebut sebagai tahun gajah itu karena pada masa itu memang pada tahun itu memang terjadi peristiwa yang sangat spektakuler, yaitu peristiwa penyerangan orang dari Yaman ya, di Habsyah. Kalau di sini dijelaskan di Habsyah, tetapi dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa Raja Abraha itu adalah orang Yaman penganut Kristen. Habsyah juga sebagian besar memang juga penganut Kristen ya. Oke. Wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibah al-Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Thalib thumma Halimah as-Sa'diyah ila anna balagha umruhu 4 sanawat. Kemudian Nabi Muhammad itu pada saat masih kecil beliau disusui oleh Suwaibah ya. Suwaibah itu adalah pembantu dari pamannya. Pembantu pamannya itu Abu Thalib. Kemudian setelah dari Suwaibah mungkin beberapa waktu saja ya, karena diceritakan saat itu sangat sebentar sekali Suwaibah itu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad itu dibawa ke daerah pedesaan ya. Jadi Mekah itu kan daerah kota metropolitan, di mana kota metropolitan itu tidak dianggap tidak cukup baik untuk perkembangan mental dan nilai-nilai penting ya untuk membantu seorang pemimpin. Nilai-nilai luhur itu memang lebih bagus jika di pedesaan. Dan Halimah as-Sa'diyah adalah
seorang wanita di kawasan pedesaan di Jazirah Arab sana yang punya banyak anak dan bekerja mengembalakan kambing, dan di situ Nabi Muhammad banyak belajar mengembalakan kambing. Ya, selain dia belajar bersama dengan saudara-saudara sepersusuannya di rumahnya Halimah Sa'diyah. Wafatu ummihi wa hadanatuhu tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi wa hiya raj'atun minal Madinah. Pada saat umurnya Nabi Muhammad itu berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia, dan kemudian waqad dhahaba ila Madinah li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muthalib. Saat itu dalam sebuah perjalanan untuk menziarahi makam ayahnya yang ada di Madinah, tetapi ibunya itu meninggal di jalan, ya, meninggal di Abwa dan dimakamkan di Abwa. Wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah, itu adalah sebuah desa antara Makkah dan Madinah. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh khodimatu abihi, namanya Ummu Aiman. Nah, jadi ibunya wafat pada saat usia 6 tahun, ayahnya wafat pada saat beliau masih dalam kandungan, dan kemudian setelah itu tarbiyatu wa wafatu jaddi. Setelah ibunya meninggal dunia, qoma bi tarbiyati ba'da wafatu ummihi jadduhu Abdul Muthalib. Beliau dalam asuhan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib setelah ibunya wafat. Wa kana yuhibbu aktsara min hubbihi li auladihi. Nabi Muhammad sangat dicintai oleh kakeknya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa kasih sayang yang dicurahkan oleh kakeknya yang Abdul Muthalib ini melebihi kasih sayang kakeknya ketika mencintai anak-anaknya gitu. Mungkin barangkali begini ya, bisa kita analisis. Jadi Abdul Muthalib ini kan punya putra namanya Abdullah, yang mana Abdullah ini adalah putra yang sangat tampan, cerdas, berwibawa dan seterusnya. Kemudian meninggal muda gitu. Tapi punya cucu. Nah, ini bisa dianggap sebagai penggantinya gitu loh. Jadi Abdul Muthalib ini memperlakukan Nabi Muhammad itu sebagai pengganti putranya yang meninggal muda. Kira-kira begitulah kenapa kemudian Abdul Muthalib sangat mencintai Nabi Muhammad. Falamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam samaniya sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Ketika umurnya mencapai 8 tahun, kakeknya meninggal dunia setelah mengasuhnya selama 2 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib wa kana faqiran wa wasa'allahu rizqahu. Nah, kakeknya sudah meninggal dunia, dan kemudian Nabi Muhammad ini diasuh oleh pamannya yang namanya Abu Thalib. Sayangnya Abu Thalib ini bukan seorang yang kaya, bukan seorang yang kaya raya ya. Dan Nabi Muhammad ketika berada dalam asuhan kakeknya ini, Nabi Muhammad itu kemudian berlatih berdagang, belajar mandiri dan seterusnya, itu justru dalam asuhan pamannya yang bernama Abu Thalib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kifalati ammihi qa'iman bima qastamahu lahu wa yassarahu lahu. Jadi Nabi Muhammad itu dalam asuhan pamannya yang bernama Abu Thalib ini justru belajar berdikari, belajar mandiri, sampai kemudian pada usia 25 tahun beliau mulai belajar untuk berlatih berdagang atau berkongsi ya dengan salah satu saudagar kaya di Makkah waktu itu bernama Sayyidah Khadijah. Dan next kita akan menjelaskan Nabi Muhammad, peristiwa berlatih dagangnya Nabi Muhammad ini menjadi satu kisah yang sangat masyhur di dalam menjelaskan nubuwahnya Nabi Muhammad. Oke ya, kita lanjut. Bab 6. Ra'ayatul ghanami wa safaratihil ula ila Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigurihi yar'a al-ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Nabi Muhammad pada saat beliau masih kecil, beliau itu bekerja dengan cara atau ya mencari penghidupan ya, Aisyah,
dengan cara mengembalakan kambingnya para penduduk Mekah, dan beliau mendapatkan upah dari itu. Walamma balaghat tasi'ata min umrihi safara ila Syam. Pada saat beliau berusia 9 tahun, beliau itu ikut dalam kafilah dagang gitu untuk pergi ke Syam. Ma'ammihi Abi Thalib bitijaratihi, ya, bersama dengan pamannya yang bernama Abu. Walamma qaruba min Busra ra'ahu rahibu Buhairah akhbarahu ammahu bi annahu sayakun akhirul anbiya wa talaba minhu ay yarji'a bihi khaufan alaihi min aduwwi yataraqqab. Dan ketika beliau itu sampai di Basrah, seorang pendeta Nasrani bernama Bukhairah itu menceritakan, mungkin dia karena secara spiritual sudah membaca Injil itu, sudah Injil yang menjadi nubuahnya Nabi Muhammad itu sudah dibaca berkali-kali oleh pendeta Bukhairah, dan dia sangat yakin bahwa akan datang Nabi terakhir, begitu ya, dengan tanda-tanda seperti ini. Bukhairah itu kemudian mengabarkan kepada pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib itu, bahwa ini Nabi Muhammad ini, atau pemuda ini, anak muda ini akan pada saatnya nanti dia akan menjadi seorang nabi terakhir. Dan dia menjelaskan kepada Abu Thalib agar melindungi Nabi Muhammad supaya dia tidak dibunuh, begitu ya, karena ada di dalam kisah-kisah atau tradisi agama Abrahamik itu bagaimana ajaran monotheis itu sangat dimusuhi oleh kelompok-kelompok penganut polideisme, dan di mana banyak sekali martir yang harus mengorbankan dirinya ya untuk menegakkan kalimat tauhid, begitu ya, atau kalimat monotheis itu di antara banyaknya orang-orang yang menganut polideisme dan tidak mau untuk menerima kebenaran monotheisme, begitu. Waqad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatil hillati fi kutubi ahlul kitab. Nah, dan Bukhairah menjelaskan kepada Abu Thalib tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad itu seperti yang ada di dalam kitab yang dia baca atau kitab Injil. Perlu diketahui ya teman-teman semuanya, baik dari Pustinus maupun dari teman-teman dari pusat pesantren ya, dan semua teman-teman dari Universitas Al-Rahmatullah Agung, bahwa kita semuanya tahu ya, pada di Jazirah Arab saat itu memang tidak dikenal para nabi yang membaca kitab ya, para nabi yang memperkenalkan kitab. Hal ini tidak sama dengan tradisi Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itu sejak eranya Nabi Musa mereka sudah dikenalkan dengan yang namanya kitab ya, ada kitab Taurat, ada Zabur, kemudian ada Injil, yang mereka ini bukan orang yang buta terhadap kitab gitu ya, tetapi orang Arab itu mereka tidak ada nabi yang membacakan kitab di tengah-tengah mereka, dan makanya kemudian secara literasi tentu saja orang-orang dari tradisi Yahudi atau tradisi Nasrani itu tentu lebih tinggi daripada orang-orang di Arab pada saat itu. Namun ya, ketika Islam datang sebagai sebuah agama yang merevolusi keelitan ilmu pengetahuan yang seolah-olah hanya bisa dimiliki oleh kalangan elit agama, kemudian Islam datang dengan cara merevolusi pandangan itu, di mana Islam memerintahkan semua umatnya untuk belajar ya. Nabi Muhammad mengatakan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya, dan memerintahkan kepada semua penganut muslim yang bisa membaca Al-Quran untuk mengajarkan Al-Quran kepada semua penganutnya. Dan Al-Quran itu bebas dibaca oleh siapapun, tidak dimonopoli oleh elit agama. Dan itu berbeda tradisinya dengan tradisi agama Abrahamik ya yang sebelumnya, seperti dalam tradisi Kristen maupun tradisi Yahudi, di mana agama atau otoritas untuk mengakses kitab ya, seperti kitab Taurat maupun kitab Injil itu hanya menjadi monopoli elit agamanya. Ini adalah bagian dari salah satu upaya di mana agama yang sifatnya dulunya itu elitis bisa, bahwa kesejahteraan spiritual itu bisa diperoleh oleh siapa saja dan seluruh hambanya gitu. Dan selama kita bersahadat
kepada Tuhan dan mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kita punya hak untuk mengakses Al-Quran sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya ya, gitu. Nah, dan ini adalah bagian dari salah satu upaya kita untuk mempelajari sejarah Nabi Muhammad. Itu adalah bagian dari mempelajari hadisnya, mempelajari kehidupannya sebagai seorang rasul. Baik, sampai sini ya teman-teman, kita akan melanjutkan kajian Khulasah Nurul Yakin ini pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.